Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi terkait Flutter-nya yang login dan register. Kita mulai dari sini terlebih dahulu. Jadi untuk yang misalkan yang login, kita kemarin sudah buat REST API-nya, dan sekarang kemarin saya perintahkan untuk nyoba pakai Postman. Jadi Postman ini fungsinya untuk mencoba ketika kita sudah membuat REST API, kita belum punya front end-nya, kita bisa buat dengan kita bisa mencobanya dengan menggunakan Postman ini. Nah, di sini kita akan mencoba REST API yang kita buat terkait login dan registernya. Nah, ini kemarin kita untuk yang login kita coba. Nah, di sini kalau teman-teman lihat di bawahnya ini ada respon. Di sini ada bentuknya JSON. Ini JSON-nya teman-teman, JSON object yang isinya ada status, message, dan data usernya sendiri. Data user itu sendiri. Nah, ini merupakan responnya berbentuk JSON. Nah, respon inilah yang nantinya bakal diterima oleh Flutter dan yang akan diterjemahkan sendiri oleh Flutter yang nantinya dapat digunakan setelah berhasil login, si Flutter-nya mau mengarah ke menu mana. Kita bisa gunakan respon ini. Begitupun di register, kita bisa gunakan juga, misalkan gini. Nah, di register juga kita cuma ada dua, yaitu responnya status dan message. Statusnya apa dan message-nya apa. Message-nya ini misalkan kita, nah ini message-nya untuk mendefinisikan errornya apa. Kalau statusnya false, message-nya apa, gitu. Ini untuk di Postman-nya. Lalu saya coba lihatkan di Flutter-nya. Ini teman-teman masuk dulu ke menu register. Ke menu register. Nah, di sini. Nah, ini text editing controller ini adalah sebuah memang punya Flutter yang untuk menampung data dari inputan. Dari inputannya ini adalah namanya. Kalau ini tidak digunakan, matikan saja. Ini adalah namanya. Jadi mau dikasih nama apa? Misalkan ini di sini namanya email controller. Boleh saja email atau password atau nama boleh. Seperti itu. Lalu nanti setiap fieldnya kita kasih identitas nih. Jadi kalau yang address kita kasihnya sesuaikan. Kalau yang email ya email, kalau yang password ya password, seperti itu. Nah, lalu nanti di bawah sini ada tombol kan, tombol sign up. Ini daftar. Jadi ketika tombol ini diklik dia akan menjalankan fungsi submit. Fungsi submit itu ada di bawah. Yang intinya fungsi submit ini dia kalau diklik dia menjalankan fungsi sign up. Sign up-nya ada di atas. Nih, sign up-nya ada di atas. Nah, pertama kita panggil dulu URL server. URL server itu kemarin yang udah kita ini ada di menu server sini, kita panggil. Tentu perlu kita import di atas sini. Kita import dulu terlebih dahulu nih server. Lalu kita tambahkan user. Ini sesuaikan ya, sesuaikan dengan endpoint-nya. Jadi teman-teman bisa lihat di misalkan di indeksnya, indeks buka REST API-nya itu di sini. Ini kan app users router user router. Nah, dibuka user routernya. Nah, ini ada sign up dan sign in. Jadi IP port terus / user lalu / dia mau menjalankan fungsi mana, sign up atau sign in gitu. Nah, setelah itu
kalau sudah dimasukkan URL-nya, URL atau endpoint sign up-nya, teman-teman tampung nih variabel yang apa aja yang mau disimpan. Variabel apa aja yang mau disimpan, lalu di sini dikasih kondisi, ya tidak boleh kosong. Dia kalau kosong dia muncul dia ngejalankan ini fungsi show snack bar yang isinya kolom tidak boleh kosong. Nah, kalau udah keisi semua, dia menjalankan ini final respon, dia si Flutter-nya mengkoneksikannya ke REST API lewat URL tadi dengan mengirimkan data ini, email, nama, telepon, dan password gitu. Nah, setelah itu si Flutter-nya setelah mengirimkan apa ini tadi, email, nama, dan password, dia akan menerima respon balikan. Respon balikannya itu tadi sebuah JSON yang kalau kita lihat ada di Postman tadi nih, sign up. Kita bisa lihat ini fungsinya, responnya. Jadi ini si Flutter ngebaca respon ini, respon yang didapatkan. Nah, kalau sudah dia mendeteksi di sini, jika result status, maksudnya jika statusnya true, dia bakal pindah halaman ke login page gitu dengan durasi sekitar 1 second gitu. Jadi dengan durasi 1 second dia langsung pindah ke menu page. Kalau statusnya false, nah di sini dia akan menunjukkan message-nya apa yang ngebuat dia error, apakah emailnya sudah terdaftar atau yang lain gitu. Itu untuk untuk diregisternya. Begitupun di sign in. Nah, kalau di sign in kita sedikit berbeda, teman-teman. Nah, sama tadi di sini responnya disimpan di local storage-nya handphone. Jadi pakai namanya ada SharePrep Manager. Jadi responnya di parsing. Nah, ini ada teknik parsing. Parsing itu sejenis menerjemahkan JSON ini tadi. Nah, data ini kan di sini ada data user nih. Data user ini nanti disimpan di local storage-nya handphone. Jadi ketika si username berhasil login, sebelum aplikasinya itu di logout, datanya masih tersimpan di local storage-nya HP ini. Makanya di sini dia menggunakan sebuah library namanya SharePrep Manager. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, kalau statusnya true, nah dia menyimpan sebuah boolean is login-nya true dan data usernya disimpan. Data disimpan, lalu dia pindah ke halaman homepage. Nah, homepage tadi yang dibuat kalau di tutorial itu ada di UI namanya home.dat. Nah, itu adalah homepage-nya atau dibilang dashboard-nya gitu. Nah, gitu teman-teman. Nanti di menu main ini setiap kali dijalankan dia akan menjalankan menu startup. Ini startup ada di UI startup. Nah, ini di atas home ini ada debug show checker mode banner. Ini kalau teman-teman kasih ini nanti mode yang ada tulisan debug di pinggir aplikasi itu hilang. Jadi untuk menghilangkannya itu pakai sintak ini gitu. Nah, nanti di startup ini kita lihat nih, di sini ada fungsi kalau booleannya is login itu sama dengan true, dia langsung masuk ke homepage. Jadi ketika si user itu sudah pernah login, kalau sebelum di logout, jadi aplikasinya itu bakal setiap aplikasinya dibuka dia langsung ke menu home dashboard atau homepage. Kalau belum ya dia bakal ke menu login. Gitu teman-teman. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Ini bisa dilihat nanti di GitHub-nya, bisa di copy. Nah, lalu nih saya berikan contoh cara nge-push ulang ke GitHub. Jadi teman-teman kalau projectnya habis diperbaruin gitu, pingin pingin di-push ulang gitu, pingin disimpan yang terbarunya, di update-nya apa. Nah, cukup ketikkan gini, git add titik.
Nah, gitu. Terus git commit m apa misalkan pesannya apa? Fungsi login dan register. Itu kita enter. Lalu git push min.u origin master. Nah, kalau sudah sini berarti sudah berhasil. Nah, nanti coba dicek di GitHub-nya. GitHub. Nih. Oh, bukan. Oh, ya benar yang ini. Nah, fungsi login register. Gitu, teman-teman. Ini saya kopikan. Saya taruh di sini. Oke, teman-teman, itu aja yang bisa saya sampaikan. Saya Ria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.